Dulu pada tahun 1930 di Amerika Serikat, sepasang penjahat mencetak sejarah karena berhasil membuat polisi dan penegak hukum kewalahan menghadapinya. Sebagian orang menganggap mereka sebagai pembunuh berdarah dingin, namun sebagian lain mengidolakan Buck Robin Hood. Wanita ini bernama Bonnie Parker. Dia bekerja sebagai pramusaji di sebuah kafe yang terletak di wilayah Dallas Barat, Amerika. Suatu hari saat Bonnie berangkat kerja, terlihat seorang pria bernama Clyde Barrow ngajak dia kenalan. Di situ Clyde berusaha merayu Bonnie seperti halnya muda-mudi yang lagi pendekatan. Obrolan mereka berlanjut ke pertanyaan seputar pekerjaan masing-masing. Di situ Clyde mengaku sebagai perampok. Dia memiliki alasan sendiri kenapa memilih menjadi perampok. Karena dia sebel dan gedek dengan orang yang banyak duit tapi pelit serta lintah darat yang sering memeras orang-orang yang tidak mampu. Clyde juga berkata bahwa dia ngerampok nggak cuma buat dirinya sendiri, karena hasil rampoknya juga dibagi-bagikan ke rakyat miskin. Bonnie yang mulai suka sama Clyde, dia bertanya tentang bagaimana rasanya jadi perampok. Dengan gelagat bingung, Clyde lalu menjawab bahwa rasanya biasa saja. Mendengar hal itu, Bonnie pun ngeledek Clyde, sebab menurutnya, perampokan yang tadi dibilang oleh Clyde hanyalah kebohongan belaka. Karena malu dengan ejekan Bonnie, Clyde pun kemudian pergi ke seberang jalan buat ngerampok sebuah toko sekaligus membuktikan ucapannya tadi. Tidak berselang lama, Clyde pun berhasil mengambil uang di toko itu dan pergi bersama Bonnie menggunakan mobil curian. Bonnie dan Clyde kemudian menepi di sebuah kebun. Di sana Clyde berkata bahwa Bonnie lebih berharga dari seorang pramusaji. Seharusnya Bonnie bisa hidup lebih bahagia daripada harus melayani pengunjung kafe. Mendengar ucapan Clyde barusan, pikiran Bonnie pun mulai terganggu. Dia merasa bahwa apa yang diucapkan oleh Clyde ada benarnya. Tapi di satu sisi dia bingung harus kerja di mana lagi. Karena saat itu wilayah Amerika sedang mengalami Great Depression, di mana orang-orang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jatuhnya saham di Amerika Serikat membuat guncangan ekonomi yang begitu hebat, mempengaruhi sebagian besar negara di seluruh dunia. Melihat Bonnie yang sedang dilema, Clyde kemudian mengajak berpetualang sebagai perampok untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Clyde juga berjanji akan selalu menjaganya, apapun situasi yang mereka akan hadapi nanti. Mendengar hal tersebut, Bonnie pun tertarik lalu menerima tawaran Clyde. Dan sejak saat itulah perjalanan mereka sebagai pasangan perampok pun baru dimulai. Di keesokan harinya mereka berdua terlihat sedang latihan menembak. Tiba-tiba Clyde dikejutkan oleh seorang pria tua, dan ternyata pria itu adalah pemilik rumah tersebut. Akibat krisis ekonomi yang melanda pada saat itu, banyak masyarakat yang meminjam uang ke bank dan rumah mereka disita ketika tidak bisa membayar pinjamannya. Karena kesal, Clyde menembaki pelang sitaan itu dan memberi peluang kepada si pemilik rumah untuk meluapkan kekecewaannya. Sebelum pria itu pergi dari sana, Clyde mengaku bahwa dirinya adalah perampok bank. Mendengar berita itu, Clyde pun merasa kasihan. Dia ingin sekali menolongnya sebab menurut Clyde pria itu sudah diperlakukan secara tidak adil oleh pihak bank. Akhirnya mereka berdua pergi dari sana menuju bank untuk merampok. Akan tetapi sesampainya di lokasi, Clyde pun gagal mendapat uang karena ternyata bank tersebut sudah bangkrut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah toko. Di toko tersebut, Clyde berusaha merampok bahan makanan. Namun lagi-lagi dia gagal karena dia hampir saja terluka setelah diserang dengan pisau daging oleh sang pemilik toko. Bonnie dan Clyde lalu pergi dari sana, hingga mereka bertemu dengan seorang montir handal bernama Moss. Diketahui Moss adalah mantan narapidana yang baru saja dibebaskan dari tahanan dengan pembebasan bersyarat.
Dan jika dia ketahuan berbuat kriminal lagi, maka masa tahanannya diperpanjang. Bonnie lalu mengajak Moss untuk masuk ke geng perampok. Mendengar tawaran itu, dia merasa tertantang dan menerimanya dengan senang hati. Hari-hari pun terus berlalu. Bonnie, Clyde, dan Moss pergi ke sebuah bank untuk melancarkan aksinya. Di sana Moss bertugas sebagai pengemudi, sedangkan Bonnie dan Clyde turun langsung buat ngerampok. Namun saat mereka berdua masuk ke dalam bank, Moss malah memindahkan mobilnya ke tempat yang agak jauh. Tidak lama kemudian Bonnie dan Clyde sukses merampok dan membawa banyak uang. Tapi saat berada di luar, mereka bingung karena mobil yang dikendarai oleh Moss nggak ada di tempat awal. Di waktu yang bersamaan, alarm pertanda darurat dari bank tiba-tiba berbunyi. Untungnya mereka berdua berhasil menemukan Moss dan langsung masuk ke dalam mobil. Mereka lalu kabur dengan perasaan panik. Seorang petugas bank tiba-tiba loncat ke mobil mereka untuk menggagalkan perampokan itu. Dengan terpaksa, Clyde pun menembaknya hingga meninggoy. Mereka kemudian bersembunyi di sebuah bioskop. Di sana, Clyde marah kepada Moss karena telah memindahkan mobil saat perampokan tadi. Sebab kelalaian itulah kini mereka jadi buronan atas perampokan dan penghilangan nyawa. Clyde yang tidak ingin terjadi sesuatu kepada Bonnie pun menyuruh dia agar segera pulang ke tempat ibunya. Menurut Clyde, polisi hanya mencari dirinya saja dan dia akan mengantarkan Bonnie sore ini ke tempat bis. Masa depanmu masih panjang. Kamu berhak mendapatkan orang yang lebih baik dan kaya raya. Mendengar ucapan barusan, Bonnie merasa sangat sedih. Dia tidak ada niatan meninggalkan Clyde sedikit pun meski harus mendekam di jeruji besi. Bahkan dia rela mati asalkan bersama Clyde. I don't want no rich man. You promise? Esok hari, Clyde kedatangan tamu spesial yaitu kakaknya bernama Buck dan istrinya yang bernama Blanche. Mereka kemudian berencana untuk membentuk sebuah tim perampok agar lebih kuat dalam melancarkan aksi. Tim perampok itu mereka beri nama Geng Barrow. Bonnie Clyde kemudian membawa Geng Barrow ke sebuah rumah sewa di luar kota agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh polisi. Namun saat hari pertama tinggal di sana, ternyata jejak mereka berhasil ditelusuri hingga terjadi aksi tembak-menembak. Geng Barrow berhasil kabur dari kepungan polisi. Mereka mengendarai sejauh mungkin sampai berhenti di tepi danau. Namun ternyata mereka tidak benar-benar aman karena ada seorang kepala polisi yang bernama Frank berhasil membuntutinya. Tapi untungnya Clyde berhasil menangkap dan memborgol Frank. Untuk menjatuhkan mental polisi yang lain, Bonnie dan Clyde foto bersama dengan Frank buat dikirim ke surat kabar. Itu semua agar seolah-olah sepasang perampok berhasil meringkus dan mempermainkan penegak hukum. Setelah puas bermain-main dengan Frank, Clyde memberi hukuman karena dia telah meludahi wajah Bonnie. Frank lalu dibuang ke tengah danau menggunakan sampan perahu dengan tangan yang masih dalam keadaan terikat. Beberapa hari kemudian, Frank ternyata berhasil selamat. Bisa kita lihat di sana dia sedang berbincang dengan anggota polisi lain. Dia merasa malu dan terhina karena foto itu masuk ke surat kabar. Para polisi yang mengetahui hal itu pun geram dan langsung mengatur siasat untuk meringkus Bonnie Clyde. Seiring berjalannya waktu, Geng Barrow pun terus beraksi. Mereka mendatangi bank dan mengambil semua uang yang ada di sana, kecuali milik seorang petani.
Sebelum meninggalkan tempat itu, Clyde menembak seorang polisi. Di waktu yang bersamaan, alarm darurat berbunyi. Mereka bergegas pergi menggunakan mobil melaju dengan kencang. Polisi lain yang tidak terima dengan hal itu terus mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Clyde yang tahu aturan hukum di negara Amerika saat itu, kemudian menuju perbatasan negara bagian, hingga para polisi berhenti mengejarnya. Jadi di awal-awal tahun 1930-an di Amerika Serikat, itu masih menggunakan hukum kuno, yang mencegah polisi mengejar penjahat melintasi batas wilayah negara bagian. Para penegak hukum tidak diberi wewenang untuk menangkap seseorang yang bukan wilayahnya. Nah, hubungan antara otoritas hukum hampir nggak ada. Terlebih saat itu komunikasi radio belum disempurnakan. Polisi kebanyakan berkomunikasi lewat telepon. Dan menurut infonya, geng Barrow ini memanjat tiang lalu memotong kabel telepon dalam perjalanan mereka, sehingga pergerakan mereka susah dilacak. Beda cerita dong kalau ngelakuinnya di tahun-tahun 80-90-an. Pasti cepat ketangkep. Setelah dirasa aman, mereka berhenti di suatu tempat sambil memperbaiki mobilnya. Di sana Clyde membagi rata uang hasil rampokannya itu, dan sisanya akan dia berikan kepada rakyat miskin yang kelaparan. Untuk menghilangkan jejak dari kejaran polisi, mereka lalu meninggalkan mobil itu sementara waktu dan mencuri mobil milik seseorang yang terparkir di depan rumah. Jadi selama 2 tahun dia mengembara melintasi perbatasan negara-negara bagian yang ada di Amerika Serikat. Dengan bermodalkan uang hasil rampokan dan mobil-mobil curian, mereka beberapa kali lolos dari para penegak hukum. Esok harinya Bonnie ngambek karena Clyde tidak mau mengantarkan dia bertemu dengan ibunya. Bonnie rindu dengan sang ibu yang sudah sepuh. Tidak mau membuat kekasihnya sedih, Clyde pun berjanji akan mengantarkan dia bertemu sang ibu. Hingga tibalah waktu di mana Bonnie bertemu dengan sang ibu di suatu tempat. Kabar mengenai aksi perampokan yang mereka lakukan, ibu sudah mengetahuinya. Dia menyuruh Bonnie agar menyerahkan diri ke polisi. Dia khawatir dengan keselamatan putrinya. Jauh dari lubuk hati yang paling dalam, ibu tidak menyetujui hubungan Bonnie dengan Clyde. Namun apalah daya, sang ibu tidak bisa memaksa ketika Bonnie memutuskan untuk ikut bersama Clyde. Pada suatu sore, geng Barrow menyewa sebuah tempat penginapan untuk bersembunyi. Namun malam harinya segerombolan polisi mendatangi tempat penginapan itu dan langsung menyerang. Di sana terjadi baku tembak yang sengit, sampai-sampai geng Barrow kewalahan dan Buck tertembak di bagian mata. Namun untungnya mereka masih bisa kabur dari kepungan polisi. Geng Barrow lalu pergi ke tengah hutan untuk bersembunyi. Karena kondisi Buck yang sudah sekarat, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana sampai pagi tiba. Namun saat pagi datang, ternyata mereka sudah dikepung oleh polisi gabungan dari berbagai wilayah negara bagian. Dan
Di momen ini Bonnie dan Clyde lagi-lagi berhasil lolos, namun tidak dengan Buck. Dia dan sang istri tidak mampu melarikan diri dari kepungan para polisi. Akhirnya dua anggota geng Borough tertangkap. Di sisi lain, anggota geng Borough yang masih tersisa kabur melewati sungai. Akan tetapi ada seorang polisi yang mengikuti mereka. Akibatnya Bonnie terkena tembakan di bagian bahu. Clyde lalu mencuri sebuah mobil agar bisa segera pergi mencari pertolongan. Moss yang masih dalam keadaan baik-baik saja, dia pun mengemudikan mobil itu untuk sepasang penjahat yang lagi sekarat. Tibalah mereka di suatu tempat yang sepertinya pemukiman warga yang tergusur dari rumah mereka. Moss turun dan meminta air. Mereka tidak mengenali siapa Moss. Namun ketika mendekati mobil dan melihat orang yang ada di dalamnya, mereka semua seketika berbondong-bondong ingin melihat sang idola yang selama ini membantu mereka. Moss kemudian membawa Bonnie dan Clyde ke rumahnya. Di sana ternyata ayah Moss terkejut karena melihat sang anak datang bersama dua orang buronan yang paling dicari oleh para polisi. Meski demikian, ayah Moss tetap bersedia merawat mereka berdua. Esok harinya Bonnie dan Clyde sudah dalam keadaan yang lebih baik. Namun di sana Clyde marah besar ketika membaca surat kabar yang menuduh dirinya merampok bank tadi malam. Padahal keadaan mereka tadi malam sedang terbaring tak berdaya akibat terkena tembakan. Melihat hal itu, ayah Moss pun berkata bahwa Bonnie dan Clyde bisa tinggal di rumahnya sampai keadaan kondusif. Hari demi hari berganti. Bonnie dan Clyde yang sudah sehat terlihat sedang berbelanja di sebuah toko. Namun kali ini Moss tidak ikut pulang bersama mereka. Saat perjalanan pulang menuju rumah Moss, Bonnie Clyde berhenti di tengah jalan karena mereka melihat ayah Moss meminta bantuan untuk memperbaiki mobilnya yang sedang mogok. Clyde yang merasa berhutang budi sebab ayah Moss sudah merawatnya pun turun dan berniat membantunya. Namun ternyata itu adalah jebakan. Ratusan peluru menembaki Bonnie dan Clyde hingga menghilangkan nyawa mereka. Ternyata sebelumnya ayah Moss diancam oleh pihak polisi akan menangkap kembali anaknya. Namun jika dia bersedia menjebak pasangan penjahat ini, maka pihak polisi bakalan ngebebasin sang anak. Dia pun merencanakan jebakan itu bersama seorang polisi yang dulu pernah dipermalukan dan dibuang ke tengah danau. Dia adalah Frank. Setelah lusinan perampokan dan 13 pembunuhan atas nama mereka, aksi kejahatan Bonnie dan Clyde pun berakhir. Jasad mereka langsung dibawa ke Dallas dan ditampilkan di depan umum. Berita tentang kematian mereka menyebar dengan cepat. Sebanyak 12.000 orang berkumpul menjadi satu hanya untuk melihat pasangan ini. Tidak sedikit dari masyarakat yang ingin mengambil souvenir, di mana ada seorang pria mencoba memotong telinga Clyde dengan pisau sakunya, dan yang lain berusaha memotong jari Clyde sebelum para polisi turun tangan. Mereka dimakamkan secara terpisah, karena ibunya Bonnie tidak mau makam mereka berdampingan. Akhirnya Clyde dimakamkan berdampingan dengan Buck, yaitu kakaknya, dan mobil yang menjadi sasaran tembakan polisi pada saat menghabisi nyawa mereka berdua sampai saat ini masih dimuseumkan. Sejak saat itu Moss sudah terbebas sepenuhnya dari hukuman. Kemudian Frank dikenal sebagai pahlawan bagi pihak bank dan aparat penegak hukum. Sedangkan Bonnie dan Clyde, mereka dikenal sebagai pasangan penjahat setengah dewa, sekaligus simbol perlawanan rakyat miskin terhadap keadilan yang tidak adil. Dan itulah kisah mereka harus berakhir.